Naam. Baik, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Uh, Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum bi thulabatil ilm ya, bagi para pelajar dan penuntut ilmu dan juga bagi sahabat-sahabat kami ya, muslimin yang saat ini berdomisili di Jerman ya, yang namanya berada di dalam komunitas namanya Keluarga Islam of Aachen. Saya kurang tahu bagaimana bacaannya ya. Soalnya bahasa Aachen. Jerman ini susah ya. Pakai ho, Ustaz. Oh, gitu. Aachen ya. Aachen. Iya, kan. Oh, Bapak Aachen ya. Ya, jadi Keluarga Islam Aachen yang berada di Jerman. Karena memang setahu saya bahasa Jerman ini banyak top hoknya ya. Model-model kayak Belanda juga gitu ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini di waktu Indonesia Barat ya. Saya berbahagia sekali bisa bersua dan berjumpa dengan kawan-kawan sekalian. Yang mana di kesempatan ini saya diminta untuk sedikit berbagi ya tentang bagaimana metode Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam mendidik anak. Sebagaimana kita tahu ya, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah sosok manusia yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai nabi dan rasul, utusan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang makhluknya, dan di antara makhluknya yang paling baik, istimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau jadikan Nabi Muhammad sebagai utusan yang akan membawa risalah dan nubuwah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, maka Rasulullah SAW ini adalah manusia yang paling tahu jalan menuju kepada Allah. Sementara kita hidup di dunia ini, kita hidup ya hanya sebagai tempat persinggahan saja bumi ini atau dunia ini. Dan kita semua tahu kita akan ya meninggalkan bumi ini. Ya. Nah, hanya orang-orang beriman saja yang Allah berikan hidayah taufik, mereka mengetahui tentang value atau nilai dari kehidupan mereka. Karena mereka tahu tujuan hidupnya. Dan betapa banyak manusia itu yang mengalami disorientasi, tidak tahu untuk apa mereka hidup. Alhamdulillah kita tahu untuk apa kita hidup, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Karena kita tahu dunia ini adalah dunia yang fana, yang sementara, yang temporer, yang akan kita tinggalkan. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kepada kampung halaman di mana Allah menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, yaitu jannahnya, kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Dan Rasulullah adalah manusia istimewa. Artinya Rasulullah SAW Allah berikan kemampuan, maksud saya dengan dijadikannya Rasulullah itu dari golongan manusia, ya, artinya Allah berikan kita kemampuan untuk bisa meniru. Karena yang kita tiru adalah manusia, bukan malaikat atau yang selainnya. Sama-sama manusia, bisa sakit, bisa marah, bisa sedih, bisa lapar, bisa luka, sama dengan kita. Tapi beliau manusia istimewa, ya, dan beliau adalah makhluk yang Allah ciptakan, sehingga tidak ada alasan bagi kita tidak bisa mencontoh beliau dalam segala aspek. Karena itu, ya Allah jadikan beliau sebagai wujud ya atau manifestasi dari wahyunya Al-Qur'anul Karim, ya, kalamullah. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana manifestasi dari Al-Quranul Karim, bentuk konkret daripada Al-Quran di dalam kehidupan, itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga bukanlah suatu hal yang berlebihan ya jika dikatakan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli hadis, bahwa yang namanya sunnah itu adalah ya kullu ma udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifati khalqiyah wa khuluqiyah. Artinya
Yang namanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu perbuatan, baik itu ucapan atau persetujuan beliau. Artinya ada sahabat melakukan sesuatu beliau setujui atau beliau diamkan karena diamnya beliau adalah persetujuan, atau sifat penampilan dan sifat akhlak beliau. Nah, sehingga kesemua ini ya menunjukkan bahwa apa yang ada dalam diri Nabi itu adalah contoh, tauladan, dan Allah jadikan beliau sebagai teladan atau contoh. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik. Di dalam ayat ini Allah mengatakan fi Rasulillah, bukan menyebutkan fi akhlaki Rasulillah atau fi adabi Rasulillah atau fi syai'in ya mim ba'dhi ma itu apa namanya Rasulillah. Jadi bukan hanya sebagian dari apa yang ada pada Rasulullah yang bisa dijadikan sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Tapi segala sesuatu yang ada pada Rasulullah, yaitu fi Rasulillah, di dalam diri beliau sebagai sosok manusia, ya, maka itu semua adalah teladan. Kesemuanya, ucapannya, perkataannya, perbuatannya, ya, perlakuannya, persetujuannya, sifat penampilannya, sifat akhlaknya, karakternya, semuanya adalah uswah, teladan. Nah, karena itu, ya, Nabi kita yang mulia alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna yang bisa kita tiru dalam segala hal, termasuk di dalam mendidik anak. Taib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini udah ada slide ya. Kurang lebih ada 23 halaman, 22 halaman materi ya. Dikarenakan materi kita sebenarnya cukup penting ya, bukan cukup, memang penting ya, yaitu bagaimana sih kita menggali ya faidah dari metode Rasulullah SAW di dalam mendidik anak. Dan ini sebenarnya materi yang tidak bisa kita selesaikan dalam waktu satu pertemuan, dua pertemuan. Ya karena memang materi ini materi yang panjang sebenarnya. Namun insya Allah di kesempatan ini saya berusaha meringkas poin-poin penting ya dari apa yang perlu kita ketahui ya, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan slide ini di kesempatan ini. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kita coba cari tahu dulu nih. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia, kemudian Allah jadikan kita berpasang-pasangan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita karunia yang paling besar yang dapat ya menjadi penyejuk hati kita, yang dapat melanjutkan perjuangan kita, ya, yang dapat melanjutkan nasab kita, yaitu anak ya. Allah berikan anak kepada kita. Dan anak itu sejatinya tidak lepas dari poin-poin berikut ini. Pertama, anak adalah amanat dari Allah. Ya, artinya amanat berarti sesuatu yang harus dijaga. Karena sejatinya anak itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Allah titipkan kepada kita agar kita bisa menjaga dan memelihara anak kita sebagaimana mestinya, sebagaimana yang Allah amanatkan. Lalu kemudian yang kedua, anak itu adalah hibah, pemberian Allah dan zina, perhiasan. Ya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 49-50. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u adzukurah. Ya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, Allah hibahkan. Hibah artinya pemberian. Ya, yang tidak mengharapkan balasan. Ya Allah hadiahkan, Allah karuniakan ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak perempuan, dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Au yuzawijuhum ya dzukranan wa inatsan. Atau Allah ya berikan kepadanya anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ada yang Allah berikan anak perempuan saja, anak laki saja, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan juga ada yang wayaja'alu may yasha'u akiman, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tidak bisa memiliki anak, ya. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha lagi Maha berkuasa. Artinya Allah yang lebih tahu tentang apa yang paling baik untuk hamba-hambanya. Dan ketika seseorang dia menginginkan anak, lalu kemudian dia udah berusaha tapi tidak memperoleh anak, maka harus berbaik sangka kepada Allah. Karena bisa jadi ya itu adalah yang paling baik untuk dirinya. Bahkan bukan bisa jadi sebenarnya. Dia harus meyakini ini adalah yang terbaik ya, yang Allah berikan untuknya. Selama dia udah berusaha tapi Allah belum karuniakan kepadanya anak, maka ketahuilah
Sesungguhnya Allah lebih tahu tentang apa yang paling baik untuk kita, sehingga ketika kita meminta sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala belum atau tidak kabulkan, maka itu adalah yang paling baik untuk kita. Kenapa? Karena keinginan kita untuk punya anak itu adalah dari diri kita. Berangkat dari pengetahuan kita, dari keinginan kita. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anak kepada kita, itu adalah keinginan Allah. Ya, itu adalah keinginan Allah. Nah, keinginan Allah lebih baik daripada keinginan kita. Itu kaidah. Ya, keinginan Allah lebih baik daripada keinginan kita. Demikian pula yang Allah karuniakan kepada ya di antara hamba-hambanya anak yang banyak. Ada 10 anak. Nah, ketika Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, Allah tidak mungkin hanya memberikan itu sebagai beban, tidak mungkin. Tapi Allah berikan anak kepada hamba-hambanya, Allah sudah berikan kepada mereka kemampuan. Instrumen untuk bisa mendidik, menjaga, memelihara anak-anak tersebut, berapapun jumlahnya. Artinya kemampuan itu sudah ada. Kesanggupan itu sudah ada. Instrumennya sudah Allah siapkan. Jadi permasalahannya bukan masalah kemampuan lagi, tapi kemauan. Mau atau tidak, bukan mampu atau tidak, itu yang jadi problem. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, selain itu anak juga adalah sebagai perhiasan, ya. Anak itu adalah perhiasan sekaligus juga fitnah atau ujian, ya. Sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia, dan kita secara tabiat senang dengan hal-hal indah, senang dengan hal-hal yang menyenangkan. Itu tabiat manusia. Ya, kita senang dengan hal yang indah, senang dengan rumah yang megah, senang dengan anak yang banyak bahkan, ya. Itu adalah tabiat kita sebagai manusia. Kita senang dengan perhiasan kehidupan dunia. Ya, karena itu sesuatu yang menyenangkan hati kita. Ya. Nah, makanya Allah jadikan harta dan anak-anak itu sebagai perhiasan kehidupan dunia. Ya. Nah, tapi kata Allah, wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itulah yang lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu, serta lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan. Artinya, ya, sebanyak apapun harta kita dan juga anak kita yang bisa mengisi hati kita, kita merasa dengan keberadaan mereka itu bisa menghiasi hidup kita, kehidupan kita maksud saya. Tapi ketahuilah, sesungguhnya itu semua tidak langgeng. Karena harta dan anak-anak bisa menjadi ujian buat kita, cobaan buat kita. Tapi sejatinya yang paling bermanfaat buat kita adalah amal kebajikan yang terus-menerus. Ya, itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk dijadikan pengharapan. Dan harta kita, anak kita pun juga bisa menjadi amal kebaikan apabila kita ya gunakan sebagaimana mestinya. Misalnya harta kita gunakan untuk infak, sedekah, wakaf, bahkan yang bisa mengalirkan pahala untuk kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Demikian pula anak-anak kita yang kita didik dengan sebaik-baiknya, ya terutama agamanya, kemudian dia menjadi anak yang soleh, maka dia akan bisa menjadi ya bagian dari amalan kita yang senantiasa mengalirkan pahala untuk kita. Ya. Karena kata Nabi SAW di dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan, inna awladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk dari jeripayah kalian. Karenanya anak itu bisa memberikan manfaat buat orang tuanya. Tapi anak juga ujian. Ya, anak juga ujian. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15. Ya, Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian, cobaan bagi kalian. Ya, dan wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah ada pahala yang besar, ya. Artinya anak kita itu bisa menjadi ujian, ya. Ujian buat kita yang bisa melalaikan kita, yang bisa melupakan dari Allah, yang bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak baik, ya. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam sebuah hadis Nabi SAW juga bersabda ya, bahwasanya ya anak-anak itu ya bisa menyebabkan sifat pengecut dan sifat kikir, bakhil ya bagi orang tuanya. Tadinya dia pemberani, setelah dia menikah punya anak, dia menjadi penakut. Dia menjadi pengecut. Anaknya menyebabkan dia menjadi penakut atau pengecut. Tadinya dia adalah orang yang baik hati, senang berinfak, bersedekah, punya anak jadi bakhil. Anaknya menyebabkan dia menjadi bakhil seperti itu. Ya.
Nah, inilah ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak itu bisa menjadikan orang tuanya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Ya, karena mereka bisa menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat seperti ini, yaitu ya lalai dari Allah karena harta dan anak-anaknya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Tapi yang paling ngeri ya jamaah sekalian, yang paling kita khawatirkan, ketika anak termasuk istri bisa menjadi musuh bagi kita. Itu sangat mungkin sekali. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, ya, fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri dan anak-anakmu itu musuh bagimu, maka berhati-hatilah dari mereka. Nah, tapi Allah mengatakan di sini min azwajikum wa auladikum, min litab'id, untuk menunjukkan sebagian, tidak semuanya. Artinya ada sebagian istri, ada sebagian anak bisa menjadi musuh. Ya, bisa menjadi musuh bagi apa? Bagi seseorang. Nah, lalu kemudian tentunya yang kita harapkan adalah anak-anak yang bisa menjadi penyejuk mata buat kita, qurratul a'yun. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ya jemaah sekalian, Allah ketika menyebutkan anak-anak sebagai dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, termasuk qurratul a'yun, itu hampir semuanya dalam bentuk doanya orang-orang soleh, doanya Nabi, doanya Rasul, doanya ya ibadur Rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampir semuanya. Contoh kita lihat doanya Nabi Zakaria alaihissalam di dalam surat Ali Imran ayat 38. Ketika beliau setelah mengunjungi Maryam di mihrabnya, beliau dapati di sisi Maryam itu ada rezeki dari Allah, buah-buahan musim panas di musim dingin dan buah-buahan musim dingin di musim panas, membuat beliau takjub dari mana ya buah-buahan ini. Maka Maryam menjawab ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbetik di dalam diri beliau sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, kalau Allah bisa memberikan karunia kepada Maryam yang seperti ini, maka tentunya Allah mampu untuk memberikan keturunan kepada beliau manakala beliau di saat itu sudah berusia lanjut dan istrinya adalah wanita yang disebutkan tidak bisa memiliki anak, wanita yang mandul. Tapi beliau tidak berputus asa. Ya, beliau tetap berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Ali Imran 38, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya, di sanalah di mihrabnya Maryam alaihissalam, Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, ya, mengatakan rabbi habli min ladunka, ya Rabbku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibatan, anak yang baik, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengarkan doa. Di dalam ayat ini sebenarnya kita diajarkan sejumlah adab ya di dalam meminta kepada Allah. Ya, ini diantaranya kita mencari tempat-tempat yang mustajabah, tempat-tempat yang sangat besar peluangnya dikabulkan doa kita dengan Allah. Ya, diantaranya kalau ini memang syariatnya di zaman dahulu tempat ibadah mereka adalah mihrab. Ya, lalu kemudian juga kita pada saat meminta itu kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana Zakaria menyebutkan innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Ya. Juga kita perhatikan doanya ibadur Rahman dalam Al-Furqan. Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Yaitu mereka orang-orang yang mengatakan wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doanya ibadur Rahman. Nah, jadi dari sini kita tahu ya bahwa
ternyata di Quran ketika menyebutkan anak-anak yang baik, yang soleh, yang bisa menjadi penyejuk mata, itu hampir semuanya dalam bentuk doa. Tapi ketika Allah berbicara tentang selain itu, anak sebagai hibah, zina, fitnah, adu, ya itu Allah berikan sebagai bentuk ikhbar atau khobar, pengabaran, dan kadang-kadang juga mengandung peringatan, ya, tahdzir wa tadkir. Tapi ketika Allah berbicara tentang anak yang baik, itu dalam bentuk doa. Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah, ya, apabila Anda menginginkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, yang bisa menjadi penyejuk mata, itu sebenarnya ada di tangan Allah, bukan di tangan Anda. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga apabila Anda ingin memperoleh anak yang soleh, anak yang baik, maka awali dengan doa. Dari semenjak kita belum punya anak, kita minta kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh. Kunci pertama, apabila Anda ingin punya anak yang soleh, awali dengan doa. Minta kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh para nabi dan rasul, diantaranya Nabi Zakaria alaihissalam dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang maha, ya, rahman, ya, Allahu azza wa jalla yang maha rahman. Nah, baik, karena kita bicara tentang mendidik, ya, kita pelajari dulu nih. Ini secara singkat saja. Apa sih mendidik itu? Ya, jadi padanan kata yang tepat dari mendidik adalah tarbiyah, ya. Tarbiyah. Nah, mana tarbiyah secara bahasa dari 3 kata. Pertama adalah roba yarbu. Dari kata roba yarbu. Artinya adalah nasya'a yansya'u tansyi'ah, artinya menumbuhkan. Ya, atau yang kedua dari kata robiya yarbah. Artinya nama yanmu. Ini sama akar katanya dengan kata riba. Ya, sesuatu yang berkembang, yang dikembangkan. Jadi ada apa? Jadi maknanya adalah nama yanmu tanmiyah, mengembangkan. Ada sesuatu yang dikembangkan di situ. Atau yang ketiga berasal dari kata robba yarubbu, sama akar katanya dengan kata robb. Robb. Itu tarbiyah, ya. Maknanya itu banyak, di antaranya adalah aslahahu, memperbaikinya. Ra'ahu, memeliharanya. Sasahu, mengurusinya. Qama alaihi, memimpinnya. Tawalla amrahu, menjaganya, dan seterusnya. Jadi ketiga kata ini sebenarnya saling menguatkan, ya. Oleh karena itu, ya, sebelumnya, ya, kita lihat dulu di slide berikutnya ini karena ada posisi halaman yang kurang tepat, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan tujuan kita mendidik anak kita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Albani di dalam Al-Madkhal ila Tarbiyah, ya, beliau mengatakan pendidikan itu nggak lepas dari pertama menjaga dan memelihara fitrah anak, ya. Menjaga dan memelihara fitrah anak. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya juga kita perlu tahu ini instrumen yang ada pada anak kita. Apa yang Allah berikan kepada anak kita? Agar kita tahu apa yang sudah Allah sediakan, Allah berikan kepada kita dan anak kita, sehingga kita bisa, ya, mengembangkannya, menjaganya, memeliharanya, menumbuhkannya, ya, mengurusinya, dan seterusnya. Yang pertama, Allah berikan kepada anak kita fitrah. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati." Ya, tidaklah anak yang lahir kecuali mereka semua dilahirkan berada di atas fitrah. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ya, wal ashah minhu anna kulla mauludin yuladu mutahayyan lil Islam. Pendapat yang paling tepat tentang makna fitrah ini, ya, adalah setiap anak dilahirkan sudah condong kepada Islam. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 30, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan makhluknya berada di atasnya. Ai, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, annahu ta'ala fatara khalqahu 'ala tauhidihi wa 'ala ma'rifatihi wa 'ala annahu la ilaha ghairuhu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sudah berada dalam keadaan tauhid, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, ini fitrah. Artinya jemaah sekalian, seluruh anak manusia ketika dilahirkan mereka berada di atas Islam, iman, dan tauhid. Karenanya ketika mereka wafat dalam keadaan masih belum balik, datang sejumlah riwayat pula dari hadis-hadis Nabi, dan ini juga merupakan pendapat para ulama, anak-anak kaum muslimin, mereka sepakat kulluhum yadkhulunal jannah, semuanya masuk surga. Kadang-kadang kita diuji nih oleh Allah.
anak kita masih bayi, masih kecil. Allah uji dengan sesuatu sakit, meninggal dunia. Dan kadang-kadang kita merasa ini adalah ujian yang besar. Tapi sebenarnya di balik itu ya jamaah, kalau kita tahu, kita meyakini tentang kebaikan Allah dan kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berburuk sangka dengan Allah. Kemudian kita sabar dengan semua keputusan Allah dan kita yakin kehidupan dunia ini hanya sementara, maka sejatinya dengan diwafatkannya anak kita itu karunia dari Allah yang besar. Karena dengan kesabaran kita bisa jadi ini anak yang wafat ini, dia akan menjadi penghuni surga. Akan menjadi penghuni surga. Ada nggak yang lebih membahagiakan daripada ketika anak kita menjadi penghuni surga? Dan ketika kita bersabar atas wafatnya mereka, maka mereka bisa menyeret orang tuanya, menarik orang tuanya ke surga. Ini diantara karunia yang Allah berikan. Kadang-kadang kita merasa, ya Allah, anakku meninggal dunia masih anak-anak. Kita merasa sedih. Tapi itu bisa jadi tabungan buat kita ya jemaah sekalian. Dengan wafatnya mereka. Ya, karena mereka wafat di atas fitrah. Lalu bagaimana dengan anaknya orang kafir? Ulama khilaf. Jumhur ulama berpendapat mereka masuk surga. Sebagian ulama berpendapat ya mereka yumtahanuna fi yaumil qiyamah, diuji kembali oleh Allah di hari kiamat. Karena Allah yang lebih tahu tentang keadaan mereka. Ya, intinya ala kulli hal ya semua anak manusia Allah sudah ciptakan berada di atas fitrah. Tugas kita adalah menjaga, menumbuhkan, dan memelihara fitrah tersebut agar tidak rusak. Itu tugas kita. Kemudian jemaah sekalian, Allah berikan kepada anak kita yang namanya adawat li ta'allum. Adawat artinya instrumen-instrumen li ta'allumi untuk belajar. Di antara dalilnya surat An-Nahl ayat 78. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sedikit pun. Artinya kita semua dilahirkan dalam keadaan enggak punya ilmu, bodoh kita. Kita kosong dari ilmu, enggak punya pengetahuan sedikit pun, enggak punya. Tapi kebaikan Allah adalah wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kalian pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, dan pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Allah berikan hal ini. Adawat li ta'allum. Pendengaran, penglihatan, pemahaman. Dan ini ternyata berkembang sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika anak usia 0 sampai 2 tahun yang lebih berkembang paling optimal pendengarannya, baru kemudian penglihatannya, baru kemudian belakangan adalah pemahaman. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, al-afidatu hiyal uqul. Pemahaman itu maknanya adalah akal. Ya. Yang mana dengan akal ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala yumayyizu biha bainal asya'. Manusia bisa mentamyiz, memilah-milah segala sesuatu. Ya, nafi'iha wa dhariha, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Karena Allah berikan kepada kita akal. Kemudian Allah berikan kepada kita gharizah, naluri atau insting. Kita diberikan Allah naluri, insting, ya. Dan ini adalah suatu hal yang juga Allah berikan kepada hewan. Naluri ini biasanya tidak akan keluar apabila tidak distimulasi. Contoh, naluri untuk mempertahankan diri. Kita seringkali secara gerakan refleks, ya misalnya kita secara sekelebat, ya lihat ada bola yang meluncur ke arah kita, maka secara refleks anggota tubuh kita akan menjaga bagian tubuh kita yang paling vital, yang paling berbahaya. Misalnya kita langsung pegang kepala, kita langsung menjongkok. Itu bagian dari insting, ya. Insting ini suatu hal yang juga bisa dilatih. Artinya mereka yang sering ya misalnya berada di lingkungan atau di hutan ya yang selalu dalam kondisi survival, itu biasanya instingnya itu lebih peka dibandingkan orang yang tinggal di kota, hidupnya nyaman. Itu biasanya mereka kurang peka ya dengan kondisi sekitar atau dengan hal-hal yang berbahaya. Demikian pula di antara bentuk ghoriza atau insting ini adalah untuk untuk melakukan hubungan seksual. Itu juga bagian dari naluri, ya. Bagian dari naluri. Dan ini keinginan untuk melakukan hubungan seksual ini juga sama. Ya, dalam bentuk hasrat itu nggak mungkin keluar dengan sendirinya kecuali ada yang menstimulasi, entah yang didengar, dilihat atau dipikirkan. Baru kemudian akan keluar. Kemudian setelah itu
ya yang juga Allah berikan kepada kita adalah al-masyair wal wijdan, perasaan-perasaan dan emosi. Karena manusia Allah berikan yang namanya asa, rasa, dia bisa merasakan sesuatu, senang, bahagia, gembira, ya. Kemudian juga dalam bentuk emosi-emosi, baik yang dikatakan emosi positif atau emosi negatif, tapi semua ini adalah bagian dari apa yang ada di dalam diri manusia. Bahkan sebenarnya manusia ketika memiliki sifat takut, ya, perasaan takut, itu adalah bagian yang positif, meskipun seringkali orang mengingat ketakutan itu negatif. Positif ketakutan itu positif, itu bagian dari apa? Bagian dari self defense manusia, mekanisme self defense. Karena kalau manusia nggak punya rasa takut, itu akan bahaya, ya. Mereka akan naik kendaraan ngebut nggak karu-karuan. Artinya mereka akan menerjang berbagai macam bahaya apabila tidak punya rasa takut. Takut itu baik. Nah, jadi Islam mengatur ini semua. Demikian pula cinta, ya, perasaan sayang, itu juga suatu hal yang sudah ada di dalam diri manusia. Ini perasaan al-masyair majbulah, ya, yang sudah ada di dalam diri setiap manusia. Kemudian juga Allah berikan kepada setiap anak muhibah dan istidad, ada bakat dan ada potensi. Nah, oleh karena itu manusia Allah karuniakan, ya, yang pertama suatu hal yang unik, yang istimewa pada masing-masing anak, yaitu berupa bakat, gift, disebut muhibah. Muhibah itu artinya pemberian Allah. Dan ini unik. Artinya ada yang Allah lebihkan dalam hal bakat menghafal, dalam hal bakat misalnya dia berbahasa, dalam hal bakat logika matematika, dalam hal intinya dia ketika mempelajari sesuatu nggak perlu waktu panjang, nggak perlu waktu lama, dia langsung menguasai. Itu bakat. Ya, itu namanya bakat. Dan tiap anak beda-beda, unik. Tapi selain itu Allah juga berikan kepada setiap manusia istidad, potensi untuk bisa meraih skill, untuk bisa meraih al-maharah atau skill, keahlian. Dan keahlian ini diperoleh dengan cara berlatih, berulang-ulang. Belajar, berlatih, dan berulang-ulang. Maka dia akan memperoleh kemampuan ini. Artinya, ada anak-anak yang ternyata ketika dia misalnya baru dengar sekali ayat Al-Quran, langsung hafal. Ada. Ini berarti bakat nih anak. Anak ini punya bakat untuk menghafal Al-Quran atau menghafal yang lainnya. Ini bagian dari gift, muhibah. Tapi ada anak yang harus diulang-ulang. 5 kali, 10 kali, 20 kali, baru dia hafal. Tapi tetap dia bisa, mampu. Karena Allah udah berikan potensi, istidad. Sehingga dia bisa mendapatkan maharo atau skill. Ya, jadi di sini ada suatu hal yang unik, istimewa, tapi ada juga bagian yang umum yang dimiliki oleh manusia. Nah, oleh karena itu tugas kita mendidik anak setelah menjaga dan memelihara fitrah adalah menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan potensi anak sesuai dengan kekhasan masing-masing anak. Karena masing-masing anak kita itu khas, unik. Kemudian mengarahkan fitrah dan bakat ini ke arah kebaikan dan kesempurnaannya. Jadi nggak boleh, ya, kita biarkan begitu saja, ya. Juga termasuk bakat ini bisa menjadi bencana apabila tidak diarahkan kepada kebaikan. Anak yang pandai di dalam berbahasa, kemudian tidak diarahkan kepada kebaikan, bisa jadi dia akan membuat konten-konten yang buruk atau yang jelek. Anak yang memiliki hafalan yang kuat, bisa jadi dia akan menghafalkan hal-hal yang tidak baik. Dia menghafalkan hal-hal yang buruk. Anak yang memiliki bakat dalam hal misalnya itu ketangkasan secara fisik, ya, misalnya berkuda, memanah. Nah itu kalau nggak diarahkan bisa jadi dia akan menjadi penjahat atau yang semisalnya. Nah tapi ini semua, ya jemaah sekalian, ya sebagaimana para ulama menerangkan yang namanya tarbiyah itu adalah tablighu syai', ya, ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menghantarkan sesuatu kepada tingkat keoptimalannya, syai'an fa syai'an wa halan fa halan. Artinya harus dilakukan secara bertahap, tadarruj. Ya. Syai'an fa syai'an wa halan fa halan. Kita belajar nih dari Rabb kita Allah. Karena kata Rabb itu punya akar kata yang sama dengan tarbiyah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, fi sittati ayyam. Allah mampu nggak sih menciptakan langit dan bumi dalam waktu sekejap? Mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Allah jelaskan, Allah berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 2 masa pertama Allah ciptakan bumi. 2 masa kedua Allah ciptakan langit. 2 masa ketiga Allah lengkapi, sempurnakan penciptaan bumi. Dalam 6 masa. Padahal Allah sanggup untuk menciptakan langit dan bumi hanya dalam sekejap. Kata para ulama di sini mengandung pelajaran Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan kita, mentarbiah kita pentingnya adanya tahapan-tahapan, adanya proses. Makanya Allah jadikan kita berkembang, termasuk anak-anak kita juga bertahap. Nanti akan kita singgung di slide berikutnya.
Karena itu pendidikan itu harus ada prosesnya, ada tahapannya. Nggak bisa instan, karena kita mendidik bukan mendadak. Ya. Nah, di antara fase-fase yang perlu kita pahami nih, di antaranya seperti ini. Kalau Anda bicara tentang mendidik, kalau ditanya, mulai kapan sebenarnya kita mendidik anak kita? Seringkali orang mengatakan, ya mendidik anak ya semenjak kita punya anak. Padahal itu keliru. Atau ketika kita sudah, istri kita sudah hamil. Itu juga kurang pas. Kita mendidik anak sejatinya adalah semenjak kapan? Semenjak kita masih jomblo. Semenjak kita belum punya anak. Bahkan sejatinya ketika Anda mendidik anak Anda yang masih kecil, itu sudah merupakan bagian dari pendidikan yang sudah Anda persiapkan bagi dirinya. Karena Anda sedang mendidik sosok ayah, sosok ibu. The next mother and father. Ketika Anda mendidik anak Anda sekarang. Karena itu, ya di dalam pendidikan itu ada sebuah siklus. Nah, karenanya siklus ini kadang-kadang mengandung kebaikan, kadang-kadang mengandung keburukan. Keburukan harus digunting, harus dipotong. Karena apabila tidak, itu yang sekarang ini yang seringkali disebut dengan istilah inner child. Inner child karena adanya luka-luka pengasuhan dari orang kita dahulu, ya dari orang tua kita dahulu, yang mendidik kita dengan cara-cara yang kurang tepat, akhirnya kita merasa tersakiti, kita merasa trauma dan seterusnya. Baik, jamaah sekalian, fase di dalam mendidik anak, ya itu dimulai dari pranikah, sebelum kita menikah, ya, yaitu dari qabla zawaj, ya. Bagaimana caranya? Ya dengan memperbaiki diri kita, mensolehkan diri kita. Kalau kita berpijak nih dari surat At-Tahrim, ya, yang kita sudah sama-sama hafal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Coba kita perhatikan. Ya, firman ini kepada siapa Allah pertama kali menyeru? Anfusakum, diri kalian, diri kita, jagalah diri kita. Pertama kali diri kita dulu yang perlu dijaga. Wa ahlikum, kemudian keluarga kalian. Ya. Jadi diri kita terlebih dahulu. Artinya ibda binafsika, mulai dari dirimu sendiri. Dalam segala hal yang baik, maka nabda'u bi anfusina. Kita mulai dari diri kita. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah. Ya, jadi kita mulai proses pendidikan itu dari qabla nikah, dari pranikah, memperbaiki diri, mensolehkan diri kita. Kita harus belajar, menuntut ilmu dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita nikah, dan ketika mau nikah juga harus ada ilmunya. Kita harus pintar memilih, menyeleksi pasangan kita. Kemudian setelah itu kita membangun rumah tangga di atas dasar ilmu. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya ketika kita menikah, di antara hikmahnya pernikahan adalah kita memperoleh keturunan. Nah, artinya istri kita kelak akan hamil, insya Allah wa biiznillah, dan kita, ya, dan bagi mereka yang belum dikaruniai anak, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusannya. Jangan berputus asa, usaha. Artinya istri masih belum hamil ini, prahamil. Nah, jadi di situ fokus membangun rumah tangga dulu, persiapan. Kemudian istri hamil, berarti sudah ada pertumbuhan bakal anak kita di dalam rahimnya istri kita. Masih berupa janin, itu pun bertahap. Ya, min nutfatin, dalam bentuk nutfah 40 hari. Kemudian menjadi alaqah 40 hari. Kemudian menjadi mudghah 40 hari. Kemudian seterusnya berproses, ya. Karena setelah menjadi mudghah 120 hari Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh sehingga dia menjadi makhluk yang utuh. Menjadi makhluk yang utuh. Ya. Nah, itu ketika hamil, ya. Dan ini sudah masuk ke kondisi real ketika kita mendidik mereka, anak kita yang masih ada di janin. Kemudian setelah kehamilan, artinya setelah persalinan. Nah, anak kita lahir. Nah, anak kita lahir itu, ya, secara umum usia anak kita itu hanya ada 2. Ya, qabla balik atau prabalik, dan ya ketika dia sudah balik. Cuman ada 2. Sebelum balik sama setelah balik. Ya. Jadi cuman ada 2. Kewajiban kita mendidik hanyalah dalam kondisi prabalik. Adapun setelah balik, maka tanggung jawab kita sudah lepas. Sebenarnya begitu. Ketika anak kita sudah balik, maka sebenarnya kita sudah tidak lagi bertanggung jawab terhadap anak kita, karena mereka sudah menjadi mukallaf. Kecuali anak perempuan, ya, sampai dia mandiri atau sampai dia menikah. Itu menjadi tanggung jawab nafkah ayahnya. Tapi anak laki-laki seharusnya dia sudah kita bekali skill dan kemandirian, dia sudah mampu mandiri, tidak lagi minta-minta kepada orang tuanya. Ya, idealnya demikian. Nah, jadi masa prabalik inilah yang menjadi
ya kunci kita di dalam mendidik mereka, mempersiapkan mereka agar mereka ready menjadi manusia seutuhnya ketika mereka sudah balik. Di masa prabalik ini juga dibagi menjadi dua secara utamanya. Fase pramumayyiz dan fase mumayyiz. Sebelum mereka mumayyiz dan setelah mereka mumayyiz. Fase pramumayyiz itu juga dibagi menjadi tiga sebenarnya. Ya, yaitu fase sibyan. Ini mohon maaf ya, ini di slide-nya kebalik ya. Jadi ini mohon maaf, ini kebalik. Seharusnya sibyan dulu 0 sampai 2 tahun, bayi. Kemudian menjadi gulam. Gulam atau tufulah, kanak-kanak 2 sampai 7 tahun. Kemudian usia yafi. Yafi baru sudah mumayyiz nih, 7 sampai 10 tahun. Kemudian usia hazawar 10 sampai 14 tahun. Ini istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baru kemudian balik. Ya. Ini hazawar ini 10 sampai balik ya. Balik umumnya rata-rata sekitar usia seperti ini. Meskipun sekarang anak perempuan usia 12 tahun, 11 tahun sudah balik ya. Biasanya anak laki-laki baliknya belakangan. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah ya. Sekarang kita coba masuk ya ke lebih detail. Kita bicara nih fase prah nikah, sebelum menikah. Apa yang kita lakukan? Ini adalah fase kita mengawali perbaikan dari diri dan mensolehkan diri kita sendiri. Oleh karena itu tugas kita tidak lain dan tidak bukan, setidaknya ada 4 hal. Ini 4 kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Pertama adalah ya ini yang disebut dengan al-masail al-arba'ah di dalam salah satu usul. Ya. Yang pertama adalah belajar, menuntut ilmu, al-ilmu. Ya, dan al-ilmu yang paling utama adalah wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam bil adillah ya wa ma'rifatur rasul. Mengenal Allah, mengenal Islam dengan dalilnya dan mengenal Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Itu yang paling penting karena ini 3 hal yang akan ditanyakan kepada kita ketika kita sudah dibaringkan di dalam kuburan, kemudian orang-orang yang mengantarkan jenazah kita sudah beranjak langkah kakinya pergi menjauhi kita, maka datang 2 malaikat akan bertanya kepada kita, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Ya. Nah, tinggal kita mampu tidak menjawabnya. Nah, oleh karena itu belajar itu pertama harus selektif. Selektif artinya nggak boleh sembarangan nih. Kalau kita urusan tubuh saja makan, kita selektif. Kita harus mencari yang halalan thayyiban supaya tidak masuk di dalam tubuh kita yang tidak halal, yang haram maksudnya, dan juga yang tidak baik yang dapat membahayakan kesehatan. Maka demikian pula di dalam nutrisi hati, nutrisi akal, kita harus selektif. Di antaranya mencari guru yang benar akidahnya, yang benar akhlaknya, benar manhajnya. Nggak boleh sembarangan, ini manhajnya ahlu sunnah. Kemudian belajarnya harus taksil, sistematis. Dari perkara-perkara yang penting dulu, paling penting baru ke yang penting. Akidah dulu, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang mudah dulu, simple dulu, kemudian ke yang sulit. Dari buku-buku yang tipis dulu, baru kemudian ke yang berat-berat. Ini metode belajar. Kemudian taksil, rinci. Ya, jadi bukan cuman kajian tematik sekali-sekali. Bukan seperti itu belajar. Belajar itu harus rinci. Harus tahu dalilnya, mempelajari dalilnya. Kayak misalnya kita belajar sholat. Kita sholat saat ini coba kita lihat diri kita. Selama ini kita sholat, pernah nggak sih kita mempelajari tentang bagaimana cara sholatnya Nabi? Nggak perlu semua buku, 1 buku saja yang menjelaskan tentang sifat sholat beserta dalilnya. Pernah nggak kita baca? Berikut dalilnya, hadisnya. Karena ketika kita sholat, kita ini ingin mengikuti cara sholatnya Rasulullah. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, Sallu kama, apa namanya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ra'aitumuni usolli, ya. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, jadi permasalahannya adalah pernah nggak kita melihat, maksud saya mempelajarinya, ya. Kemudian juga belajar juga harus mentadarruj ya, harus bertahap, step by step. Kemudian kita praktekkan ilmu yang kita pelajari tadi. Dengan mempraktekkan ilmu, maka kita akan menjadi seorang yang hikmah. Karena tidaklah dikatakan hikmah kecuali orang yang aliman, amilan wa mualliman. Orang yang belajar, orang yang mengetahui punya ilmu, orang yang mempraktekkan ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Itulah orang yang hakim. Ya. Jadi beramal juga harus ikhlas karena Allah dan juga berada di atas dasar ilmu, artinya mutabaah, mencontoh Rasulullah. Kemudian baru kita ajarkan kepada akrab orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian kunci berikutnya adalah bersabar. Ini kunci yang penting, tidak kalah pentingnya, bahkan paling penting di antara lainnya, karena kita tidak akan berhasil dalam belajar, dalam beramal, dalam mengajarkan ilmu apabila kita tidak bersabar. Ya.
Jadi harus bersabar, ya. Makanya dikatakan di dalam sebuah idiom, man sabara dhafira. Siapa yang sabar dia akan berhasil atau sukses. Makanya dia sabar dalam menuntut ilmu, dalam beramal, sabar dalam mengajar, dan sabar dalam menghadapi semua ujian Allah. Nah, kemudian fase menikah. Nah, sebelum menikah pun juga kita harus pertama mencari wanita yang salihah. Karena Anda ketika menikah, Anda tidak hanya mencari pasangan buat diri Anda, tapi Anda juga mencari ibu buat anak-anak Anda, guru buat anak-anak Anda, guru pertama, ya, murabbiyah pertama, sekolah pertama, ya. Jadi Anda harus perhatikan dengan siapa Anda akan menikah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya. Karena mereka lah pasangan Anda, itulah yang akan membersamai Anda di dalam mendidik anak-anak Anda. Kemudian juga harus berangkat di atas dasar ilmu, ikuti cara-cara syar'i di dalam menikah. Tidak dengan pacaran atau yang semisalnya. Kita mulai dari cara yang sebagaimana diajarkan oleh sebagaimana yang termaktub di dalam riwayat-riwayat atau hadis, mulai dari nazar, melihat, kemudian khitbah, kemudian nikah. Kemudian bangun pernikahan di atas dasar ilmu, yaitu di atas dasar tujuan daripada pernikahan itu dibangun, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian, mawaddah. Artinya di situ juga di atas dasar cinta, mawaddah, dan rahmah di atas dasar kasih sayang. Kemudian juga setelah itu kita harus berbagi peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Allah jadikan laki-laki dan wanita itu berbeda, tidak sama, punya peran, punya tanggung jawab berbeda. Laki-laki sebagai pelindung, penanggung jawab. Ya, wanita ya mereka tugasnya, tanggung jawabnya adalah mereka fokus kepada dirinya dan kepada anak-anaknya. Ya, dalam rangka membangun ya keluarganya, dan keluarga adalah elemen yang terkecil dari suatu negara, suatu bangsa. Apabila wanitanya baik, maka akan baik pula suatu keluarga. Apabila keluarga baik, maka akan baik pula suatu negara. Apabila Anda ingin menghancurkan negara, hancurkan wanitanya. Ya. Kemudian juga di antara yang juga dituntunkan adalah sebelum sebelum jima, ya, sebelum melakukan hubungan, karena ini di antara cara kita untuk bisa memperoleh keturunan, yaitu kita jima, yang melakukan hubungan seksual. Para ulama menerangkan bahwasanya al-aslu fil abda haram. Hukum asal kemaluan itu haram. Artinya hukum asal mempergunakan kemaluan itu enggak boleh. Hukum asalnya haram ya sebenarnya. Kecuali dengan cara yang dihalalkan. Nah, dengan cara yang dihalalkan nikah. Dengan nikah bukan lagi haram, tapi malah bisa mendapatkan pahala. Nah, ketika berjima itu juga dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan ini adalah di antara cara kita agar memperoleh anak-anak yang saleh, yang dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari syaitan, adalah kita berdoa. Ya, di antaranya kita berdoa bismillahi Allahumma jannibna syaitana. Ya Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jannibna syaitana. Ya, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau akan karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, faqudhiya bainahuma waladun lam yadurruhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua wanita dan laki-laki, ya, pasangan suami istri tadi itu anak, maka anaknya itu tidak akan bisa diganggu oleh syaitan, ya. Nah, kata para ulama, syaitan tidak mampu mencelakakan anaknya, itu diantaranya adalah syaitan tidak mampu menguasai anak tersebut lantaran adanya keberkahan dari doa tersebut, dari doa tasmiyah tadi. Allah menjaganya. Atau yang kedua, syaitan tidak mampu mengganggu dan merasukinya. Artinya anak ini tidak bisa diganggu dan merasuki syaitan, ya. Atau yang ketiga, syaitan tidak mampu mencederai fisiknya, tubuhnya. Atau yang keempat, kata Ibnu Daqiqil Aid, syaitan tidak mampu mempengaruhi agamanya. Artinya agamanya terjaga. Mungkin yang lainnya bisa diganggu, tapi agamanya tidak mampu diganggu. Ini diantara manfaat atau keberkahan doa sebelum kita jima atau bersetubuh dengan istri. Nah, kemudian ketika hamil. Nah, ini penting juga ini. Ketika hamil, kuncinya di sini ya adalah kepada para ibu dan disokong oleh para suami. Ya, karena ini masa-masa yang krusial, yang penting.
Karena itu, apabila seorang ibu ketika hamil, dia banyak zikir, banyak bertaqarrub kepada Allah, dia akan mendapatkan ketenangan, tumakninah. Ya, bukankah Allah yang mengatakan, ala bidzikrillahi, itu apa namanya? Tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir atau mengingat Allah, maka engkau akan memperoleh ketenangan hati. Ya, akan menenangkan hati. Ketenangan hati akan mempengaruhi janin. Karena janin yang berkembang di tubuh Anda itu dipengaruhi oleh ibunya. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Dia bisa merasakan detak jantung ibunya, emosi ibunya, perasaan ibunya, dalam keadaan gelisahkah, bahagiakah. Apabila ibunya banyak ketika hamil memberikan emosi positif kepada anak, tentunya akan mempengaruhi sang anak. Karena itu dengan banyak berzikir, banyak bertaqarrub kepada Allah, ini adalah di antara cara yang baik, penting untuk bisa mendidik anak-anak yang juga soleh. Kemudian jangan lupa berazam, jadikan anak yang sedang tumbuh di dalam janin kita anak yang saleh, sebagaimana kita belajar dari ibunda Hanah, ibunya Maryam alaihissalam, yang beliau bernadar, ya, ini nadartu ma fi batni muharrar, kata beliau, sesungguhnya aku menadarkan anak yang ada di dalam perutku ini sebagai muharrar. Muharrar artinya seorang yang akan mengabdikan dirinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di mihrab-mihrab. Maka demikian pula kita ambil pelajaran dari beliau, hendaknya para ibu berazam menjadikan anak yang tumbuh di dalam perutnya untuk menjadi ulama, menjadi mujahid, menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan orang tuanya. Kemudian menjaga kesehatan mental dan fisik. Ya, jadi harus dijaga, enggak sembarangan dalam hal aktivitas fisik, makan, harus dipelihara, dijaga. Ya. Kemudian tugasnya suami ini juga penting nih, mensupport sepenuhnya istri. Harus lebih banyak bersabar karena biasanya istri hamil emosinya berubah-ubah ya. Ya. Kadang-kadang marah nggak jelas, nangis sendiri. Karena itu suami harus ngerti, harus paham. Jangan sampai istrinya ketika lagi sebel, lagi marah, ikut marah, ya. Istri saya ini kenapa ya semenjak hamil kok bawaannya marah melulu. Nah, ini mengharuskan suami harus tenang, sabar, membersamai, ngertiin istrinya karena kondisinya seperti itu, dia kondisi berat ini. Allah Subhanahu wa taala udah mengisyaratkan di dalam surat Luqman di antaranya. Ketika Allah menyebutkan ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah sebutkan khusus tentang wanita, tentang ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya semakin lama semakin berat. Berat ya jamaah, seorang wanita itu hamil, berat. Karena itu makanya seorang laki-laki, suami hendaknya harus bersabar menghadapi istrinya, mensupport dia, menenangkan dirinya, tidak membalas istrinya ketika lagi sebel dengan kemarahan. Bahkan kita harus hadir, kita tunjukkan perhatian, kita peluk dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi sang ibu emosinya dan juga sang bayi karena dia membutuhkan kondisi yang secure. Kemudian setelah itu ya, setelah 9 bulan istri kita mengandung, maka waktunya istri kita bersalin. Ia melahirkan, ya. Nah, apa yang dilakukan pertama kali ketika kita punya anak? Pertama kita bersyukur, diperbolehkan kita bersujud syukur. Ini sebagaimana disebutkan oleh ya Syekh Abdul Salam As-Sulaiman di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Kemudian bisyarah, memberikan berita gembira. Karena ini termasuk tahadduts bin ni'mah. Kita menceritakan nikmat Allah. Kita baru punya anak, kita ceritakan nih kau saudara kita, teman-teman kita. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan untuk menginformasikannya di media sosial. Tapi tentunya kita harus bijak ya bermedsos. Jadi kita nggak perlu posting fotonya, gambarnya, karena kita tahu ya tentang bahaya ain ya. Kemudian juga bagi yang beranggapan tentang kuatnya sunnah untuk mengadzani bayi, ya, seperti misalnya berpegang dengan pendapatnya jumhur ulama atau pendapatnya Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah, maka silakan mengadzani bayi. Silakan mengadzani bayi. Tapi bagi mereka yang lebih condong kepada pendapat hadis-hadis tentang mengadzani bayi itu tidak sahih, tidak kuat, silakan dia tasmi' dengan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat tauhid yang lainnya. Bagi mereka yang tidak mengadzani bayi bukan artinya bayinya dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi secara umum dia mentasmi', dia peluk, kemudian dia bacakan ayat Al-Qur'an, ya, atau yang semisalnya, ya. Atau yang yang misalnya kita bacakan ayat Al-Qur'anul Karim atau kita bacakan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah atau yang semisalnya. Agar yang pertama kali masuk ke dalam pendengaran anak kita adalah kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian
an yuhsina ismahu, memberikan nama yang baik, itu haknya anak. Berikan nama yang baik, jangan memberikan nama sembarangan. Haknya anak adalah diberikan nama yang baik. Kemudian ditahnik. Tahnik artinya kita mengunyah kurma atau sesuatu yang manis menjadi lembut atau lunak, kemudian kita ambil dengan jari kita, kemudian kita usap ke langit-langitnya, langit-langit mulutnya bayi. Itu tahnik. Ini adalah termasuk sunnahnya Nabi yang beliau lakukan. Ya, baru kemudian kita akikah. Akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, meskipun sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya. Melaksanakan akikah di hari ke-7 hukumnya adalah sunnah, tidak menjadi syarat. Artinya kalau kita misalnya tidak punya kelapangan, harta dan waktu, kemudian kita mengakikahkan anak kita di hari selain ke hari ke-7, itu boleh dan sah. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Lalu bagaimana kalau misalnya kita hanya mampu 1 ekor kambing, anak kita laki-laki, maka juga boleh, itu sah. Tapi yang utama adalah hendaknya 2 ekor kambing bagi anak laki-laki. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada penjelasan lengkap ya, cuman saya jelaskan secara ringkas-ringkas saja. Baik. Kemudian anak kita setelah dilahirkan, ya, dari hari ke-0 sampai tahun kedua, ya, sampai usia 2 tahun, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah, ya, diisyaratkan oleh Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan disapihnya usia 2 tahun. Jadi 2 tahun adalah usia yang sudah diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, karena memang di situ adalah usia di mana anak masih butuh kelekatan dengan ibunya. Disebut dengan fase sibyan atau fase bayi, ya. Nah, apa yang kita lakukan di usia ini? Yang kita lakukan di usia ini adalah kita lihat yang berkembang pertama kali pada mereka sebagaimana isyarat dari Al-Qur'an adalah pendengarannya. Maka kita tasmi' kalimat-kalimat thayyibah. Kita perbanyak untuk, ya, memperdengarkan mereka kalimat-kalimat yang baik, karena itulah yang akan masuk di dalam indera pendengaran mereka. Hati anak kita itu masih bersih, ya. Memori mereka masih bersih. Ya, oleh karena itu makanya isi dengan hal-hal yang baik. Jangan diisi dengan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat jelek. Apabila kalimat-kalimat baik itu yang masuk ke dalam indera pendengaran anak kita, itu akan melekat di dalam hatinya dan akan, ya, menjadikan fitrahnya tumbuh subur, kuat insyaallah taala. Kemudian haknya bayi adalah disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Ya, apabila memang memungkinkan disusui selama 2 tahun. Kecuali apabila ada sesuatu atau ada hajat. Ya, karena itu tidak boleh bagi seorang ibu, ini mohon maaf ya kalau di belakang mungkin kedengaran suara berisik ya, karena setiap sore di sini selalu ada ondel-ondel berhenti di depan rumah ya. Nah, haknya anak apabila ibunya itu mampu untuk menyusui, tapi dia nggak mau menyusui karena alasan nanti takut, mohon maaf ya, dengan alasan nanti tubuhnya begini, nanti payudaranya nanti kendur dan yang semisalnya, akhirnya dia tidak mau menyusui anaknya. Ini ibu yang bakhil, yang pelit, tidak menunaikan haknya anak. Dan biasanya ibu seperti ini akan kehilangan perlekatan atau attachment dengan anaknya. Ya. Karena itu hendaknya seorang ibu dia menyusui anaknya setidaknya selama 2 tahun. Setelah 2 tahun maka dia hentikan. Karena itu fase di mana anak butuh untuk diajarkan mandiri, tidak selalu melekat kepada ibunya. Nah, kemudian di usia-usia berikutnya anak akan mulai belajar nih. Ya, apalagi di usia 6 bulan ke atas, 8 bulan ke atas, dia sudah mulai babbling, ya, ngoceh dengan ucapan yang enggak jelas. Dia sudah bisa merespon. Kemudian di usia-usia berikutnya dia sudah mulai untuk mendengarkan sesuatu dan dia mengucapkannya. Karena itu talqin, perdengarkan dia kalimat thayyibah. Kita belajar nih dari ibundanya orang-orang soleh di zaman salaf dahulu. Ummu Sulaim contohnya, ibunya Anas bin Malik. Itu ketika menyusui Anas bin Malik, beliau sering mentalkin Anas, ya, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, itu ditalkin juga dahulu ya. Cicitnya, maksud saya cucunya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang bernama Zainal Abidin, beliau seringkali mentalkinkan anaknya yang masih kecil, ya, itu dengan kalimat-kalimat seperti kul amantu billah wa kafartu bitaghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Itu diulang-ulang. Kemudian juga kita memperhatikan perkembangannya, artinya perkembangan dari sisi fisiknya, kesehatannya, dan yang semisalnya. Itu harus kita perhatikan ya, khususnya nutrisi, karena ini fase-fase yang sangat krusial buat anak-anak kita. Kemudian fase gulam, ya, 2 sampai 7 tahun. Ya, maka ini adalah fase di mana mereka sudah lebih kuat ya indera penglihatannya, sehingga mereka menjadi sosok peniru atau pencontoh yang luar biasa.
Mereka memiliki sifat syiddatu taqlid, ya, mencontoh dengan begitu kuatnya. Karena itu, mendidik di usia ini lebih banyak dengan memberikan contoh, qudwah dan uswah. Dan ini fase kita membangun mereka, khususnya membangun hati. Mendidik hati mereka, ma'rifatullah agar mereka mahabbatullah, mencintai Allah. Nah, ini juga fase kalau kita beranjak maksud saya, dari metode Luqman alaihissalam, kita ajarkan kepada anak kita tauhid, itu yang pertama. Ya, Luqman menasihatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Karena tauhid inilah yang akan menjadi penguat ya fitrah anak-anak kita. Ajarkan tauhid dan ini haknya Allah. Karena ya jamaah, ketika Anda mengajarkan tauhid kepada anak Anda, berarti Anda sedang membangun koneksi antara anak Anda dengan Allah. Dan apabila Anda membangunkan koneksi antara diri anak Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ya membalas dengan Allah akan permudah koneksi anak Anda dengan diri Anda. Sehingga dia akan bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini isyarat dari surat Luqman. Karena ketika Luqman memberikan nasihat, ya bunayya la tusyrik billah, dua ayat berikutnya tentang perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, dan juga tentang perintah untuk tetap untuk tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tua mengajak kepada kekufuran atau mengajak kepada kesyirikan, kita tidak boleh menaatinya, tapi tetap kita harus mempergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Ini nasihat Allah ini. Ya. Jadi faidahnya adalah siapa yang menjaga haknya Allah, Allah tidak akan lupa dari haknya orang tua tersebut. Allah akan jadikan anaknya berbakti kepadanya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian mengajarkan adab dari semenjak kecil. Mengajarkan adab itu dengan cara tahbibuhum ilaihi, menjadikan anak itu senang dengan adab tersebut. Artinya tidak dipaksa, tidak cuma sekedar dibiasakan, tapi dijadikan senang, dimotivasi, didorong, dicontohkan, dan dengan cara bertahap. Ya, ajarkan dia adab. Dan mengajarkan adab ini juga selain dicontohkan dan dijadikan anak senang, itu juga harus dilakukan dengan cara bertahap. Tadarruj, nggak bisa instan. Ya, step by step, sedikit demi sedikit, ya. Dan juga harus dilakukan istimror, kontinuitas, berkesinambungan. Nggak cuman sepekan, 2 pekan selesai, tidak. Ya, kemudian juga membangun kecintaan mahabbah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Islam, cinta dengan hijab, cinta dengan sholat, cinta dengan semua kebaikan. Dan kemudian ini fase mereka sebenarnya fase untuk mengeksplor, mengenali tentang dirinya dan alam sekitarnya. Caranya mereka mengenali alam sekitar dan dirinya adalah dengan cara bermain. Dan ini memang ada bahasan khusus. Artinya kita sebagai orang tua membersamai mereka dan memfasilitasi mereka bermain, terutama bermain yang memiliki pijakan-pijakan yang baik, ya, yang bisa semakin menguatkan pengenalan mereka tentang Rabb-nya, dan mereka mengenal dirinya dan alam sekitarnya sehingga mereka menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian fase yafi 7-10 tahun. Ini sudah mumayyiz. Di usia ini Nabi memerintahkan kita sebagai orang tua mengajak mereka untuk sholat. Nah, oleh karena itu di fase ini kita tumbuhkan roja, harapan. Kita targhib, motivasi mereka untuk beribadah. Kita terangkan tentang balasan Allah, tentang surga Allah, dan seterusnya. Ya, kemudian mereka sudah dijelaskan tentang ibadah-ibadah sholat secara lebih detail dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian di fase ini mereka sebenarnya sudah bisa lebih intens konsentrasi, daya konsentrasi mereka lebih baik, kemampuan mereka untuk meniru, untuk mengurutkan, untuk sequencing dan seterusnya. Karena mereka sudah tamyiz, sehingga mereka sudah lebih bisa dimotivasi untuk intens belajar dan menguasai sesuatu. Kemudian juga mereka sudah menampakkan nih sedikit bakat dari minatnya, maka kita cari tahu, kita gali, kita stimulasi. Kemudian juga hendaknya anak ini kita dekatkan kepada orang tuanya. Asalnya, ya ibu bapaknya harus hadir. Tapi di fase ini hendaknya anak perempuan lebih banyak dengan ibunya, anak laki-laki lebih banyak dengan abinya. Kenapa? Karena mereka sedang belajar. Di antaranya belajar tentang perannya mereka masing-masing. Anak laki-laki di usia ini mereka ya akan banyak belajar kepada ayahnya, terutama tentang ibadah. Anak perempuan juga sama demikian. Kemudian lakukan pendekatan dialogis dan tanya jawab. Ini sebenarnya ada poin-poinnya ya, yang sementara saya jelaskan secara global saja. Kemudian fase hazawar 10-14 tahun atau sampai balik. Maka di sini Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka kalau nggak salat di usia 10 tahun. Artinya sudah boleh diberikan hukuman ya dengan tujuan
hukuman tersebut untuk membangkitkan rasa khaufnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda apabila ingin nakut-nakuti anak, itu bukan di usia dini. Anak misalnya nggak mau mandi, ih kamu jorok banget, ya kalau kamu jorok Allah nggak sayang sama kamu. Ya, atau misalnya mereka nggak nurut, ih kamu anak durhaka, nanti kamu diancam, kamu dimarahin sama Allah, kamu dihukum sama Allah, dimasukkan ke jahanam dan yang semisalnya. Ini orang tua yang tidak bijak karena tidak tahu tentang fase perkembangan anak. Padahal anak itu sudah mulai diperkenalkan fokus dengan ditumbuhkan khaufnya itu di belakangan di usia 10 tahun, ya. Karena mereka sudah ready, sudah lebih siap, ya, asalkan kita sudah ya memberikan pijakan mahabbah dan roja, kemudian baru khauf, ya. Dan di fase ini sudah boleh diancam dan dihukum secara fisik, tapi hukum secara fisik itu ada kaidahnya, ada dhawabitnya, dan itu solusi terakhir, ya. Ini juga ada detailnya. Kemudian mereka sudah mulai tampak minat dan bakatnya. Karena itu mereka diarahkan nih sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, sayangnya ya konsepsi pendidikan yang ada di negara kita di Indonesia ya, itu sayangnya ya kita ini selalu dijejali dengan pengetahuan ilmu yang kebanyakan itu tabdzir ya, karena itu tidak begitu bermanfaat kita ketahui. Dari TK sampai SMA bahkan sampai kuliah ya, itu semua ilmu ya. Padahal masing-masing kita itu sebenarnya punya takhasus ya, punya kekhususan, punya spesialisasi sesuai dengan minat bakat kita. Ya. Nah, oleh karena itu di sejumlah negara saya kurang tahu kalau di Jerman ya. Nanti mungkin bisa di-share sedikit ya. Itu seharusnya di usia 10 tahun mereka tuh sudah diarahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Biasanya yang seperti ini akan menjadi lebih sukses ya, karena mereka akan lebih menguasai ya sesuatu yang memang menjadi spesialisasi mereka gitu loh. Ya. Jadi udah diarahkan sesuai minat dan bakatnya. Nah, sebagian orang tua yang sadar hal ini, makanya mereka akhirnya memilih untuk tidak menyekolahkan anak di sekolah-sekolah umum, tapi mereka lebih cenderung untuk kayak homeschooling atau dimasukkan ke PKBM. Kenapa? Karena bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Ya. Lalu kemudian juga kita lebih intens lagi life skill. Karena penting life skill. Karena mereka ini sudah menjelang balik. Sehingga mereka harus sudah bisa mandiri. Ya, dan mereka tidak selalu bergantung dengan kita orang tuanya. Ya, karena itu makanya anak-anak laki-laki di usia seperti ini ya, kalau kita perhatikan di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, mereka itu sudah Masya Allah ya, sudah tampak kemandirian mereka. Bahkan ketika perang, mereka itu sampai menangis membujuk Rasulullah agar diizinkan mereka turut berperang jihad. Ya. Terus kemudian juga diberikan target pembelajaran yang lebih spesifik. Artinya mereka sudah bisa kita berikan target hafalan dan seterusnya ya. Dan juga ya, ini afan ya, ini double ya, membangun lebih intens life skill-nya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, baik jemaah sekalian dimuliakan Allah ya. Jadi di sini kita akan sedikit menyinggung tentang bagaimana sih caranya Nabi mendidik anak. Tapi sebelumnya di sini ada 5 pijakan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya, karena ini sudah 5:30 ya. Yang pertama, ya sumber kita, pijakan-pijakan kita tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ya pijakan kita adalah bangun koneksi pertama kali dengan pencipta kita Allah. Jadi first connection, koneksi pertama adalah dengan pencipta kita. Itu yang harus kita bangun. Baru kemudian setelah itu kita ketika melakukan suatu pembenahan atau koreksi itu akan lebih efektif apabila kita sudah membangun koneksi. Makanya connection before correction itu adalah suatu hal yang kaidahnya benar ya, selaras dengan agama kita. Baru kemudian juga kalau kita perhatikan metodenya Luqman alaihissalam dan para nabi dan rasul, mereka itu sebenarnya lebih mendahulukan affection before cognition ya. Afeksi dulu sebelum kognisi. Sentuh dulu hatinya, perasaannya sebelum kita ya merangsang nalarnya atau kognisinya. Kemudian yang kelima adalah memberikan aturan, nizam dan perhatian atau ihtimam secara bersamaan. Artinya aturan dan perhatian itu harus berjalan beriringan. Jadi tidak tepat apabila orang tua hanya memberikan aturan tanpa perhatian, maka akan menjadi orang tua yang otoriter, yang diktator. Ya, sehingga ini akan melahirkan anak-anak yang suka memberontak. Atau cuman perhatian doang tidak ada aturan. Orang tuanya cenderung permisif. Ini akan menjadikan anak yang tidak tahu aturan, makanya jadi faudo, jadi chaos, kacau. Baik.
Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 6 intisari metode Nabi dalam mendidik, ya, yang kita sarikan ya dari riwayat-riwayat hadis Nabi SAW. Ini karena waktu, saya akan jelaskan secara ringkas saja, yaitu ada sapa, ada salam, ada sambut, ada sentuh, ada sayang, ada sabar, ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Sapa itu adalah metode Nabi di dalam ya mengambil hati anak-anak didik atau anak kecil. Di antaranya dengan cara lembut di dalam memanggil. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 159, Allah mengatakan fabima rahmati minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat dari Allah lah wahai Muhammad, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi kelembutan Rasulullah itu sejatinya adalah rahmat dari Allah. Artinya orang-orang yang tidak lemah lembut itu berarti dia adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min haulik. Kalau sekiranya engkau wahai Muhammad bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh darimu, ya, akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Artinya umumnya manusia secara tabiat dan fitrah tidak suka dengan orang-orang yang kasar, yang kaku, yang bengis, yang jahat. Enggak suka. Senang sama orang yang lemah lembut, orang yang kalem, orang yang baik. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya ini adalah cara kita membangun koneksi, menyentuh hatinya. Karena itu kita perhatikan Nabi ketika menyapa ya anak-anak kecil termasuk murid-murid beliau dengan sapaan yang penuh kasih. Ya gulam, ya gulayim. Ya, itu panggilan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Umar bin Abi Salama, Anas bin Malik. Atau ketika Nabi juga pernah di dalam beberapa riwayat memanggil ya bunayya ya kepada Anas bin Malik. Ya, atau panggilannya Luqman alaihissalam kepada anaknya, atau panggilannya para nabi dan rasul kepada anaknya, ya bunayya. Atau Nabi kadang-kadang melakukan sapaan penuh penghormatan dengan kunyah. Kunyah itu panggilan penghormatan. Anak kecil, adiknya Anas bin Malik, baru selesai disapih oleh ibunya, suka bermain burung, ketemu Nabi, disapa, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair, burung kecilmu. Ini anak kecil dipanggil dengan kunyah. Padahal ini panggilan penghormatan. Anak kecil sudah dihormati oleh Nabi. Anak akan merasa dia dihormati, diakui, dihargai. Demikian pula seorang anak perempuan dari Habasyah yang masih kecil diberikan hadiah oleh Nabi kain. Kemudian Nabi mengatakan, ya Umma Khalid, sanah, sanah. Wahai Ummu Khalid, indah, indah. Sanah itu bahasa Habasyah. Artinya indah-indah, bagus-bagus, cakep-cakep, bajunya itu bagus. Ini cara Nabi. Atau cara Nabi berikutnya adalah dengan penuh cinta. Ya, sebagaimana Nabi memanggil anaknya, cucu beliau yang bernama Zainab, dipanggil ya Zuainab, wahai Zainab kecil. Ya, atau Anas kadang-kadang dipanggil oleh Nabi ya Unais dalam bentuk isim tasghir. Ya, dalam bahasa Arab itu ada isim tasghir. Jadi kata yang dijadikan kecil menunjukkan kasih sayang. Ya Unais. Ya. Kemudian salam. Salam ini mengandung doa. Salam ini adalah ucapannya ahlul jannah. Secara adab memang ya hendaknya yang muda memberikan salam kepada yang tua. Tapi secara praktek Nabi mengawali salam kepada anak-anak. Apa faidahnya? Ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah. Dan kemudian juga dalam salam mengandung doa keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan. Dan ini juga merupakan wujud kasih sayang dan ucapan selamatnya para penghuni surga. Dan ini akan menumbuhkan di dalam diri anak sifat diakui, dihargai, disayangi, dan dicintai. Sehingga akan muncul di dalam dirinya kebaikan-kebaikan. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ya itu di dalam sejumlah hadis beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Nabi biasa melewati anak-anak itu mengucapkan salam kepada mereka. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kaidah bahasa Arab sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, biasanya kalau kita dapati ya, ini ada di dalam riwayat lain, Nabi biasanya itu apabila disebutkan kata kana dengan fi'il mudhari itu berarti menunjukkan suatu hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Karena di dalam riwayat yang lain ya Anas bin Malik itu menyebutkan dengan lafaz demikian ya. Lalu kemudian berikutnya lagi adalah Nabi SAW itu senang menyambut. Di antaranya ketika ya ada orang-orang yang datang kepada Nabi untuk belajar, Nabi menyambutnya. Di antaranya ahlan wa sahlan bi itu talibil ilmi ya. Ya. Atau yang semisalnya. Bahkan juga ketika putri beliau datang, Fatimah radhiyallahu taala anha, sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah, Nabi itu bahagia. Nabi bangkit dari tempat duduknya, Nabi kemudian menyambut dia Fatimah,
kemudian Nabi SAW itu memeluk, mengecup, menggandeng dan mempersilahkan Fatimah duduk di tempat duduk beliau. Ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali yang ditunjukkan oleh sosok ayah. Ya. Kemudian sentuh, ini penting sekali, ya. Dan karena sentuhan itu adalah di antara bahasa cinta dan perhatian yang bersifat universal. Anak-anak itu lebih bisa memahami bahasa cinta dari sentuhan sebelum verbal. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Nabi SAW biasa ketika ketemu anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam dan beliau usap, ya, yamsahu, namanya ru'usahum. Jadi beliau usap kepala-kepala mereka, anak-anaknya orang Ansor. Lalu kemudian juga Nabi SAW di dalam beberapa riwayat, sebagaimana riwayatnya Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Nabi SAW, ya, beliau menaruh, ya, meletakkan telapak tangan Nabi SAW itu di bahunya Abdullah ibnu Mas'ud. Atau beliau memegang tangannya Abu Hurairah dan Mu'adz. Beliau di dalam riwayat lain memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Beliau memegang bahunya Abdullah bin Abbas. Beliau menepuk dadanya Al-Abbas, Ali dan Qais. Ya. Nah, kita perhatikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, beliau bercerita, aku pernah sholat zuhur bersama Rasulullah. Lalu ketika beliau pulang ke rumah, aku menyertai beliau. Tiba-tiba sekumpulan anak menyambut beliau. Saking senangnya mereka dengan Rasulullah. Lalu Nabi pun mengusap pipi mereka satu persatu. Diusap pipinya. Mereka senang. Karena tangannya Nabi itu, ya, adalah tangan yang harum, tangan yang lembut, ya. Lalu aku pun juga diusap kedua pipiku dan aku rasakan tangan beliau begitu dingin dan harumnya, seperti baru keluar dari kantung minyak wangi. Itu kata Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang coba kita ketika bertemu dengan anak kita, bagaimana kita menghadapi anak-anak kita? Ya, bahasa sentuhan itu penting sekali. Kemudian bahasa sayangnya Nabi. Nabi adalah, ya, sosok yang sangat penyayang dan pengasih. Ya, beliau banyak mengajarkan kita bahasa cinta kasih kepada anak-anak. Ya, misalnya beliau memeluk anaknya, mengecup anaknya, bercanda dengan anaknya, mengusap kepala dan pipi anak-anak, menyambut mereka. Itu bahasa sayangnya Nabi SAW. Dan ini sangat tampak sekali yang dilakukan oleh Nabi dengan, ya, kedua cucu beliau, Al-Hasan Al-Husain. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang pembesar dari Bani Tamim bernama Al-Aqra bin Habis. Ya, beliau berkunjung ke Nabi dan beliau melihat Nabi menciumi kedua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain. Aqra pun bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya 10 anak, tapi tidak ada satupun dari anakku yang aku ciumi." Apa jawaban Nabi SAW? Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Ya. Kemudian yang berikutnya sabar. Nah, ini poin yang terakhir yang kita bahas. Ya, Nabi adalah manusia yang paling sabar, toleran dan dermawan. Beliau sabar di dalam mendidik, dalam mengajar. Beliau sabar di dalam mengoreksi kesalahan. Beliau sabar di dalam menghadapi anak-anak muridnya, anak didiknya, anak-anak beliau. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Umar bin Abi Salamah adalah anak tirinya Rasulullah karena ibunya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Ya. Nah, Umar bin Abi Salamah bercerita, dulu aku pernah di pangkuan Nabi, kemudian tanganku meraih-raih sohfa atau pinggan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi nggak marah. Nabi nggak langsung menepuk tangannya atau seperti yang kita lakukan apabila anak kita misalnya lagi menjulur-julurkan tangan. Nabi mengajarkan adab kepada Umar bin Abi Salamah. Ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai nak, sebutlah nama Allah, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di depanmu. Kata Umar bin Abi Salamah, ya, beliau menceritakan, ya, beliau mengatakan, maka setelah itu cara makanku selalu seperti itu, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Lalu kemudian ketika Nabi melihat kesalahan anaknya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, itu pernah suatu ketika Al-Hasan bin Ali mengambil kurma dari tumpukan kurma sedekah. Padahal ahlul bait Nabi, keturunan Nabi, keluarga Nabi tidak boleh memakan harta sedekah. Boleh selain keluarga Nabi makan harta sedekah. Nabi dan keluarganya tidak diperbolehkan. Itu haram untuk beliau. Ya. Lalu kemudian Al-Hasan itu mengambil tumpukan kurma lalu langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Sontak Nabi pun langsung mendekat dan berkata, "Kih, kih." Muntahkan, ya. Lalu kemudian setelah dimuntahkan, Nabi baru mengatakan, ya, "Tidakkah engkau tahu, nak, bahwa kita tidak boleh makan dari harta sedekah?" Ya, ini adalah cara-cara Rasulullah SAW di dalam, ya, mengoreksi kesalahan. Dan masih banyak lagi, ya jemaah sekalian.
Kalau seandainya kita pelajari hadis-hadis Nabi, bagaimana muamalatnya Rasulullah kepada para sahabat-sahabat kecil, sahabat junior, anak beliau, cucu beliau, itu luar biasa sekali. Dan waktu kita nggak akan cukup sebenarnya untuk membahas itu dalam waktu yang singkat seperti ini. Dan karena itu makanya mohon maaf kalau saya menjelaskannya agak ngebut ya, karena waktu kita yang tidak panjang. Ya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa memberikan gambaran untuk kita, dan ini janganlah dijadikan sebagai suatu hal yang sudah mencukupkan untuk diri kita, tidak, tapi ini jadikan sebagai starting point kita ya, titik kita berpijak untuk lebih semangat belajar mendalami tentang bagaimana metode Rasulullah SAW di dalam mendidik ya anak-anak kecil, cucu beliau, anak beliau, atau anak-anaknya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Nah, Ya, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Alhamdulillah banyak sekali yang ya mungkin belum masih banyak lagi ya yang mungkin bisa harus kita gali kayak gitu. Tapi setidaknya alhamdulillah dari pemaparan materi tadi bisa menjadi bekal bukan hanya untuk keluarga ya tadi yang seperti yang Ustaz sampaikan, tapi dari mulai yang mungkin sudah beranjak pada usia di mana sudah mau menikah kayak gitu. Kemudian nanti pada saat mau menikah, ya calon-calon mungkin ada yang mau menikah. Kemudian nanti yang sudah menikah persiapan untuk hamil kayak gitu, mudah-mudahan Allah karuniai. Kemudian yang sudah punya anak juga alhamdulillah ada bekal juga tadi kayak gitu ya. Mungkin ada yang belum lengkap atau yang harus dilengkapi dalam proses mendidik anak kayak gitu, dan mungkin ada yang perlu dievaluasi. Dan mungkin ada yang ingin bertanya, tapi saya mau tanya dulu, Ustaz, maghrib di sana sekarang jam berapa? Mungkin biar kalau bisa kita di Cinere menyesuaikan. di sini, insya Allah masih ada sekitar 20-25 menit lagi. Oke, Kalau ya di mungkin Cinere ya. 15 menit ya, mungkin 15 menit Baik, saja biar baik. Ustaz punya waktu untuk persiapan buat sholatnya. Mungkin kita punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Mungkin dari chat dulu mungkin ya, nanti habis dari chat ini mungkin bisa ada yang raise hand. Tadi yang sudah ada yang raise hand ya, Bu Humairah ya, kalau nggak salah kalau tadi. Silakan yang ingin bertanya langsung. Itu tadi kayaknya ada yang raise hand, ya. Nah, silakan. Silakan mungkin yang itu dulu karena tadi yang chat baru. Insya Allah nanti habis itu dari yang chat ya. Silakan. Ya, Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, apakah ada dalil yang menyatakan bahwa bayi dan anak-anak itu rawan diganggu jin atau syaitan gitu ya Ustadz? Dan kalaupun iya, kira-kira mengapa bisa demikian dan bagaimana cara kita melindungi dan menghadapinya? Jazakumullah khairan kasiron. Toyib ya, wa jazakillah khairan ya, wa barakallahu fik ya. Jadi sebenarnya ya jamaah sekalian dimuliakan Allah ya, kalau ditanya apakah ada dalil yang khusus yang menerangkan bahwasanya anak-anak itu mudah diganggu oleh syaitan atau oleh jin, wallahu taala alam bisawab, yang pasti adalah syaitan dan jin itu sudah menabuh genderang perang ya, mulai dari semenjak ya awal ya manusia pertama hingga nanti manusia terakhir. Dan di dalam segala fase kehidupan manusia, syaitan tidak akan berhenti untuk mengganggu manusia, ya, untuk mencederai mereka, ya. Ini adalah sudah menjadi sunnatullah ya, atau sunnah kauni Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya kalau ditanya apakah ada dalil khusus anak-anak itu lebih mudah diganggu atau yang semisalnya, wallahu taala alam shawab, saya pribadi belum tahu dan belum dapat dalilnya ya. Dan kalau ditanya bagaimana caranya kita melindungi anak-anak kita, ya sejatinya tidak ada yang bisa melindungi anak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus ajarkan kepada anak kita yaitu ya sejumlah kalimat-kalimat perlindungan. Di antaranya kita ajarkan kepada mereka kulhu ya, atau maksud saya ini ya apa namanya muawwidzatain ya, yaitu surat apa Al-Falaq dan surat An-Nas ya, juga termasuk Al-Ikhlas. Kemudian juga ajarkan mereka pertama kali juga suratul Fatihah. Ya, kemudian juga ajarkan kepada mereka sejumlah zikir-zikir yang ringan dulu ya, seperti ta'awudz ya. Misalnya kita ajarkan mereka apa namanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Dan kemudian beranjak lagi ke zikir-zikir yang berikutnya. Kemudian ajarkan mereka, pilihkan dulu mereka ya
doa-doa yang pendek yang kita biasakan mereka untuk berzikir pagi dan petang. Lalu kemudian dengan seiring bertambahnya usia mereka dan kemampuan mereka, kita tambah lagi sedikit demi sedikit ya bacaan-bacaan itu ya. Dan ini semua adalah bagian dari ikhtiar sebab syar'i agar kita bisa terlindung ya dengan sebab dari doa-doa tersebut ya, Allah melindungi kita dari syaitan. Dan juga yang nggak kalah pentingnya adalah mengajarkan mereka tauhid ya, mengajarkan mereka akidah. Yaitu diantara juga kunci agar anak-anak kita memiliki keberanian ya. Karena apa? Karena ketika mereka diajarkan tauhid, diantaranya tauhid asma wa sifat, mereka akan kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya diantaranya Allah adalah Al-Wakil, Allah adalah Al-Alim, Allah adalah Al-Basir, Allah adalah itu apa namanya? An-Nasir, ya Allah yang Maha menolong dan seterusnya. Sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang pemberani, tidak takut. Kenapa? Karena mereka tahu Allah Azza wa Jalla senantiasa mengamatinya, melihatnya, menolongnya, melindunginya, karena tidak ada yang bisa melindungi, menjaga anak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita menjaga anak kita sangat terbatas ya. Dan kita nggak bisa terus-terusan melindungi anak kita. Yang bisa melindungi anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu makanya kita harus ajarkan kepada mereka akidah tauhid, dan agar mereka belajar untuk senantiasa meminta pertolongan, beristi'anah, beristighatsah, yang meminta tolong kepada Allah, sebagaimana Nabi SAW juga menasihatkan Abdullah bin Abbas ketika masih kecil, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta kepada Allah, jika kamu mau mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, jazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian Anissa mungkin ada yang mau disampaikan atau pertanyaan? Kalau pertanyaan mungkin saya ke pertanyaan yang kedua dulu nanti. Boleh yang di chat dulu aja. Yang di chat dulu ya. Kayaknya penting juga ini, terutama yang tinggal di Jerman, karena ini juga tantangan. Jadi bagaimana katanya memberitahu anak umur hulam tentang sesuatu yang sebaiknya tidak ia lakukan atau bukan haram jika tidak diperbolehkan, mengancam atau menakut-nakuti. Misalnya tidak mau makan, tidak mau cuci tangan, atau nggak mau tidur kayak gitu. Nah, kira-kira seperti apa, Ustaz? Nah, Toyib. Jadi pertama begini ya, yang perlu kita pahami adalah ya harus dibedakan antara tidak mengancam dengan tidak melarang. Beda ya. Mengancam dan melarang itu beda. Itu yang perlu kita pahami ya. Lalu yang kedua, nasihat itu, al-mau'idhah itu ya tidak lepas dari yang namanya perintah dan larangan. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Luqman alaihissalam ya, ketika menasihati anaknya, ya Allah Subhanahu wa taala ketika mengabadikan Luqman ya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhuhu, dan ketika itu Luqman menasihati anaknya ya, ya'idhuhu al-mau'idhah itu kata para ulama adalah ma minal kalami fihi al-amru wan nahyu wa fihi at-targhibu wa tarhibu. Yang namanya al-mau'idhah itu kalimat yang di dalamnya itu mengandung perintah, larangan, atau motivasi dan ancaman. Jadi metode memberikan perintah, larangan, memberikan motivasi dan ancaman, bahkan reward and punishment, itu metode agama kita, Islam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, al-jannah wan nar. Al-jannah adalah sebagai thawaban, reward bagi mereka-mereka yang bertakwa, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga uiddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka sebagai apa? Sebagai iqab, uqubah, punishment bagi mereka yang durhaka menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ ada reward, ada punishment. Kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul. Tugasnya apa? Mubasysyirina wa mundhirin. Membawakan berita gembira dan berita perintah. Berita gembira bagi siapa? Mereka yang bertakwa, beriman, mau taat, dan membawa peringatan bagi mereka yang menentang, yang durhaka, yaitu berupa ancaman Allah. Makanya konsep ahlu sunnah ada namanya al-wa'du wal-wa'id. Ada janji dan ancaman. Janji Allah bagi orang-orang bertakwa dan ancaman Allah bagi orang-orang yang menentang Allah. Nah, bahkan juga hadis-hadis Nabi pun ada isinya targhib wa tarhib. Ada motivasi-motivasi dan ada ancaman-ancaman. Tapi ya jamaah sekalian, ya meskipun di dalam agama kita ada perintah, ada larangan, ada motivasi, ada ancaman, itu tetap harus ada
hikmah. Hikmah itu wadu'u syai' fi mahallihi al-munasib, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita ambil satu contoh. Ini para ulama ya dengan satu hadis ini mereka mengistimbatkan sebuah kaidah tentang hadis salat. Muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'in. Ya, perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun, kemudian baru pukullah mereka kalau nggak salat di usia 10 tahun. Ternyata Nabi SAW itu lebih mendahulukan untuk memerintahkan anak untuk sholat, mengajak mereka untuk sholat di usia 7 tahun. Ini berarti mengandung targhib, dorongan, motivasi untuk mengajak anak sholat. Hukuman belakangan 10 tahun, 3 tahun kemudian, setelah kita mendidik mereka. Baru hukuman belakangan. Ya, dalam hal ini adalah hukuman fisik. Artinya, at-targhibu muqaddamun minat tarhib. Yang namanya memberikan motivasi lebih didahulukan daripada mengancam. Ini hal yang harus kita pahami ini sebagai kaidah nih, ya. Kemudian, apakah kita nggak boleh memberikan larangan kepada anak kita di usia di bawah 7 tahun? Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Itu parenting modern yang mengatakan demikian, maka apabila itu menyelisihi kaidah agama kita, kita tidak terima. Ya. Tapi tentunya bukan artinya ya pendapat-pendapat mereka itu kita harus a priori semuanya, tidak. Karena begini, ada rincian. Kalau itu berkaitan sama perkara akidah, tauhid misalnya, sebagaimana nasihat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Hampir semua nasihat para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an itu enggak lepas dari larangan. Nasihatnya Yakub kepada Yusuf, nasihatnya Nabi Luqman kepada anaknya dan seterusnya. Itu banyak berisi larangan. Ya. Karena ini berkaitan dengan masalah kaidah, masalah akidah, maka kita harus tegas, tidak, jangan. Ya. Tapi kalau itu masalah-masalah yang berkaitan dengan bagian dari hal-hal yang sifatnya mubah, ya, yang tidak berkaitan dengan masalah agama sebenarnya, contoh misalnya, ketika mereka taruhlah mencoret-coret tembok, kita tiba-tiba marah, jangan kamu coret-coret tembok ya. Padahal kita tahu ya, sebenarnya mereka itu sedang belajar mengeksplor. Kalau kita mengatakan jangan, sementara mereka masih kecil, mereka belum tahu tentang tentang konsekuensi dari ucapan jangan. Akhirnya yang ada di dalam benak mereka berarti aku nggak boleh coret-coret. Berarti mencoret-coret ini adalah sesuatu yang terlarang buat aku. Secara nggak langsung kita bisa membunuh kreativitas mereka. Ketika mereka keluar di rumah nggak pakai alas kaki, jangan kamu nggak boleh keluar. Dipikir dia nggak boleh keluar, padahal nggak boleh keluar pakai alas kaki. Karena itu pendekatan dalam hal ini yang tepat adalah kita memberikan alasannya dengan cara yang baik. Masya Allah, adik asik ya lagi coret-coret ya. Kita jelaskan, ini namanya bolpen, ini namanya spidol. Spidol memang dipakai buat coret-coret. Kemudian kita berikan kertas. Adik kalau mau coret-coret di sini di kertas. Kertas adalah tempat coret-coret, tembok bukan tempat untuk coret-coret. Nah, seharusnya pendekatannya seperti itu, tidak dengan larangan. Kita ambil pelajaran dari nasihat Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah. Sebentar ya. Ya, nasihat Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah, anak tiri beliau. Ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Umar bin Abi Salamah ini menjulurkan tangannya di atas tempat makanan. Apa kata Nabi? Nabi nggak mengatakan jangan. Tapi apa kata Nabi? Ya gulam, disentuh dulu hatinya wahai nak. Ya, samillah, ucapkan bismillah. Ya, kul biyaminik, makan dengan tanganmu, tangan kananmu. Ya, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada di sekitarmu. Tapi ketika Nabi melihat ada sahabat yang sudah besar, makan dengan tangan kiri, Nabi dengan tegas mengatakan, la ta'kul bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Kamu jangan makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Nah, kita ambil pelajaran di situ. Ternyata ada konsep hikmah di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau Anda lihat anak Anda ini melakukan hal-hal yang sifatnya prinsip di dalam agama, itu perkara yang mengandung kesyirikan atau kekufuran atau kemaksiatan, katakan jangan. Nggak boleh, nak. Tapi kalau sifatnya sifat-sifat yang lebih rendah dari itu, ya perkara-perkara mubah kayak misalnya dia nggak mau mandi, ya jangan kita ancam dia. Tapi kita motivasi, kita dorong dengan sabar, ya dengan tenang, ya. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan. Misalnya Allah senang, Allah cinta dengan anak-anak yang bersih, yang suka mandi. Tapi ini semua tentunya butuh waktu, butuh proses. Karena ini kita sedang menumbuhkan cintanya anak dulu kepada Allah. Sehingga ketika
mereka kita gugah dengan Allah senang, Allah cinta dengan anak-anak yang seperti ini, seperti itu, anak-anak yang bersih misalnya, itu tentunya akan menggerakkan mereka. Ya, karena di antara indikasi mereka ini ya artinya pendidikan kita itu bisa dikatakan cukup berhasil adalah ketika kita motivasi mereka dengan memberikan taklil argumentasi Allah suka, Allah senang, mereka mau melakukan, berarti itu indikasi bahwasanya penumbuhan akidah mereka itu yang kita lakukan adalah berhasil dengan izin Allah, dengan karunia Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya, jazakallah khair. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Kemudian yang tadi Mbak Anissa mungkin bisa menyampaikan pertanyaan tadi. Oh ya, terkait dengan slide tadi yang Mbak Niken, insya Allah nanti mudah-mudahan panitia bisa menyiapkan materinya, jadi mungkin bisa dikirim kayak gitu. Pun nanti kalau panitia tidak ada, saya juga tadi insya Allah punya catatan sendiri kayak gitu. Insya Allah bisa dikirim juga ke panitia nanti. Ya tadi pertanyaan Mbak Nisa gimana? Nisa? Ya, Silahkan. alhamdulillah. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Kang Fadli dan salam Ustadz Abinya Salma. Selamat datang di KIA. Sekali lagi. Ada pertanyaan dari saya, kira-kira menurut Islam atau yang Ustadz tahu itu baiknya kapan ya membebani anak untuk ada seperti tanggung jawab gitu, Ustadz, misalkan ya kamu harus membereskan kamar sendiri atau menaruh sepatu di tempat yang sesuai, atau piring sebaiknya ditaruh di dapur, tidak ditaruh di sembarangan, begitu, Ustaz. Nah, baik, pertanyaannya sudah dipahami. Baik, jadi kapan waktu yang tepat kita mengajarkan anak tentang kemandirian sebenarnya itu ya? Itu semenjak dini sebenarnya. Dari semenjak dini kita sudah ajarkan mereka tentang konsep kemandirian. Konsep mereka juga harus memiliki kerapian dan seterusnya ya. Itu sebenarnya mulai dari semenjak dini, tapi dengan cara pendekatan yang baik ya, dengan cara yang hikmah, dengan cara tidak cara mengancam-ancam ya, juga tidak dengan cara sedikit-sedikit kita memberikan hukuman ya, tapi dengan cara ya pelan-pelan kita tumbuhkan dulu di dalam diri anak. Sebenarnya kuncinya itu adalah tahbibuhum ila ta'ati, tahbibuhum ila syai'in, menjadikan mereka senang dulu dengan sesuatu. Kemudian juga mereka juga di usia di atas 2 tahun sebenarnya, apalagi 3 tahun 4 tahun, mereka sudah harus kita ajarkan konsekuensi dari perbuatan mereka. Dan ini adalah bagian pula dari kaidah kita mendidik anak dengan nizam wal ihtimam, dengan aturan dan perhatian. Harus ada aturan yang kita berikan kepada mereka. Misalnya ketika mereka bermain, ayo kakak adik sekarang waktunya bermain ya, kita bersamai mereka bermain, tapi tetap kita berikan aturan-aturan. Waktunya bermain, di mana tempatnya bermain, agar mereka tahu bahwasanya meskipun mereka itu bermain ya, tapi tetap harus kita berikan pijakan-pijakan, ada koridor-koridornya, ada rules-nya, ada aturan-aturannya yang harus mereka patuhi. Dan juga boleh kita berikan ada persyaratan-persyaratan. Artinya setelah bermain mereka harus merapikan mainannya. Tapi kalau mereka tidak mau merapikan mainan, ya di awal-awal ya kita sabar dulu. Karena apa? Karena ini fase mereka. Jadi artinya kita harus pelan-pelan untuk mengajarkan mereka tentang konsekuensi dari perbuatannya. Ya. Nah, jadi yang pertama ya kita harus ajarkan kepada mereka tentang konsep al-milku, konsep kepemilikan. Dan anak-anak egosentris, mereka tahu tentang hal ini karena bahkan mereka menganggap semua apa yang ada di sekelilingnya adalah miliknya dia. Ya, mainanku, mainanku, mainanmu, mainanku juga. Itu konsep egosentris. Jadi mereka masih belum tahu tentang konsep al-milku. Dan ini umumnya pada anak-anak kecil memang seperti ini. Karenanya di dalam sejumlah madhab seperti madhab Syafi'iyah, anak-anak sebelum tamyiz di bawah 7 tahun ketika berjual beli tidak sah. Karena mereka belum ngerti konsep kepemilikan, konsep al-milku. Dan ini tugasnya kita mengajarkan mereka tentang konsep kepemilikan. Dan juga mengajarkan mereka tentang sejumlah konsep ya, tentang kalau udah punya kepemilikan, tahu tentang kepemilikan, berarti mereka harus belajar konsekuensi. Dan juga harus kita tumbuhkan yang namanya rasa syukur. Ya, semua yang kita miliki ini adalah dari Allah. Allah yang memberikan, Allah yang mengkaruniakan, sehingga
Pertama, kalau kamu menginginkan sesuatu, mintanya pertama kali kepada Allah. Lalu kemudian ketika kamu diberi oleh Allah, kamu bersyukur. Kenapa? Kita ajarkan konsep ya, yakni apabila kamu ingin ditambahkan nikmat oleh Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kita harus ajarkan tentang amanat, menjaga barang-barangnya, menjaga mainannya, ya, dan yang semisalnya. Jadi ini memang ada tahapan-tahapannya dan kita harus udah ajarkan kepada mereka. Dan ini bagus, mengajarkan kemandirian kepada mereka, tapi dengan sikap yang wasat. Tidak terlalu longgar, tidak terlalu permisif, dan tidak terlalu ketat, tidak terlalu strict. Dan ini memang suatu hal yang cukup tricky ya, karena untuk menjadi hikmah tidak mudah. Dan ini mengharuskan kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, mengupgrade pengetahuan kita. Dan dalam hal pendidikan anak itu ada dua sisi. Ini perlu saya sampaikan. Sisi prinsip kaidah sudah ada di dalam agama kita. Nggak perlu kita noleh kepada prinsip-prinsip yang lainnya, kaidah-kaidah yang lainnya. Tapi secara praktikal, ya, itu banyak sisi-sisi yang namanya al-adah, non-ibadah. Perkara non-ibadah secara asal hukumnya mubah, fleksibel. Ya, sehingga kita boleh di dalam hal praktikal itu belajar dari pengalaman, dari observasi, dari penelitian. Meskipun itu berangkat dari orang kafir, asalkan itu memang objektif dan ilmiah, ada penelitiannya, ada risetnya, dan kemudian juga tidak disusupi dengan ideologi-ideologi ataupun dengan kaidah-kaidah atau prinsip yang keliru, kita boleh mengambilnya. Karena inilah wasatnya Islam. Inilah objektivitas dan keilmiahannya Islam. Ya. Nah, tapi tentunya filter kita adalah agama, Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Masih ada waktu nggak nih, Ustadz? Udah 20 menit kayaknya nih. Oh iya, tayyib. Ya, ini sebenarnya sudah ini nih, sudah apa istilahnya, ada bacaan-bacaan menjelang azan sebenarnya. Itu. Oh gitu. Ya, ini ada satu lagi sebetulnya, tapi iya. Tergantung Ustadz gimana. Nggak apa-apa kalau masih ada satu lagi, mudah-mudahan bisa satu lagi nih. Insya Allah ini yang terakhir ya. Nah, ini saya bacakan aja dari Abu Hamzah. Assalamualaikum Ustadz, dalam mengarahkan bakat dan potensi anak nih kaitannya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ustadz apabila kita selaku orang tua mengarahkan salah satu anak untuk fokus belajar di bidang agama, misalnya Al-Quran, hadis, fikih, ibadah, dan lain-lain. Misal memasukkan, jadi yang fokus ke yang tadi, misalnya memasukkan ke pondok pesantren semenjak dini dibandingkan dengan memasukkan, dibandingkan memasukkan ke sekolah yang umum kayak gitu ya Ustadznya. Tadi dia karena fokusnya tadi bidangnya bidang Al-Quran atau hadis kayak gitu dan sebagainya, sehingga menjadi sebab sehingga menjadi sebab Allah memberikan keselamatan bagi kedua orang tua di akhirat kelak itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, apakah orang tua juga wajib harus mengajarkan atau mengarahkan anak untuk menguasai salah satu ilmu dunia sebagai dasar survival bagi anak tersebut, artinya buat mencari nafkah dan sebagainya gitu. Ustaz. Baik ya. Silakan. Jadi mungkin singkat aja ya. Iya, ini pertanyaan pamungkas, cuman ini dijawab ringkas susah banget, apalagi ada dua panjang ya Ustaz ya. Iya. Saya yang menjalani juga kayaknya. Oh iya, jadi intinya begini ya jamaah sekalian ya. Yang harus kita pahami adalah ya, tugas kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu sebenarnya dua utamanya. Mempersiapkan mereka sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah, dan mempersiapkan mereka menjalankan perannya di muka bumi ini. Karena kita sebagai khalifatul fil ard, ini sudah azan ini, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya mereka punya peran, anak kita punya peran. Makanya Allah berikan bakat. Bakat ini untuk menjalankan perannya di muka bumi ini. Ya, dan semua peran yang mubah secara asal, tapi apabila berpijak ya dalam rangka kemaslahatan agama, itu akan menjadi bermanfaat. Misalnya dia punya kelebihan dalam hal fisika, kimia, biologi, ya ilmu-ilmu duniawi, tapi apabila itu diarahkan kepada kemaslahatan, ya kemaslahatan manusia, itu juga akan membawa kebaikan. Dan ini suatu hal yang bermanfaat. Ya, jadi boleh-boleh saja orang tua mau mengarahkan anaknya, tapi perlu diketahui ketika mengarahkan, pertama harus lihat ya anaknya itu sebenarnya punya kecenderungan tidak di situ. Ya. Jadi jangan dengan cara kita paksakan atau yang semisalnya. Tentunya dengan paksaan itu suatu hal yang tidak baik ya. Nah, lalu kemudian tentang memondokkan dari usia dini, kalau itu boarding maka sebenarnya ini kurang tepat ya. Menurut saya
kurang pas memboardingkan anak semenjak dini sebelum dia usia balik atau usia dia memang sudah ready ya, minimal setidaknya 10 tahun ke atas. Tapi itu sebenarnya juga masih terlalu dini ya, karena mereka butuh dengan orang tuanya. Lalu kemudian apakah orang tua harus mengajarkan tentang ilmu dunia? Orang tua harus mengajarkan semua ilmu yang bermanfaat buat anaknya. Ya, termasuk life skill yang dimampui oleh orang tua. Misalnya orang tuanya adalah seorang koki misalnya, ya. Anak itu sudah memiliki kemampuan untuk memperoleh maharoh, biasanya diambil dari orang tuanya. Dia belajar masak dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya seorang pengrajin, kita ajarkan kepada anak kita agar mereka bisa mandiri. Karena Islam itu tidak hanya mengajarkan ya sifat-sifat yang sifatnya tentang diniyah, tapi melupakan dunianya. Kenapa? Karena ya seorang mukmin adalah seorang yang dia menguasai agama, ini wajib. Tapi tentunya dia harus bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dan itu mengharuskan dia memiliki life skill. Ya, jadi kurang lebih jawabannya seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, karena sudah maghrib. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, atau yang keliru atau yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Untuk penutup, saya serahkan kembali kepada pembacara kita. Nah, ya jazakallah khair Ustadz atas materi dan tanya jawabnya. Barangkali Ustadz mau pamit, silahkan karena sudah maghrib di sana. Kalau di sini kayaknya zuhur masih lama. Oh, nah, masya Allah. Ya silahkan Ustadz. Jazakallah khair Ustadz ya atas. Oh ya, jazakallah khair. Kalau gitu saya pamit ya. Ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.